Pemirsa, belum genap setahun diimplementasikan, ramai suara agar kurikulum Merdeka Belajar diganti di era pemerintahan Prabowo Gibran, terutama soal masalah PPDB zonasi. Namun tidak sedikit juga yang memuji. Pemerintah Prabowo Gibran menyatakan tengah mengkaji sistem pendidikan di Indonesia dan akan memutuskannya lewat sidang kabinet. Inilah catatan Kabinet Merah Putih menanti gebrakan evaluasi sistem pendidikan Indonesia. Cerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penguatan sumber daya manusia akan direalisasikan melalui evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Selasa 26 November 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu untuk membahas sejumlah hal terkait evaluasi sistem pendidikan. Di antaranya tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi hingga penerapan kebijakan pembelajaran pemrograman komputer atau coding di sekolah. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada dirinya untuk melakukan kajian terlebih dahulu mengenai evaluasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi. Keputusan tentang evaluasi pelaksanaan PPDB zonasi sendiri akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet mendatang. Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian tentang PPDB zonasi dan nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan keputusannya akan ditetapkan dalam sidang kabinet. Zonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, zonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Ini semangat dari zonasi itu. Sehingga mereka anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Atau saya sering gunakan bahasa, tidak ada segregasi antara yang elit dengan yang alit. Karena itu ada inklusi sosial di situ. Karena zonasi itu kan pakai empat kriteria. Yang pertama domisili, tempat tinggal. Yang kedua prestasi, yang ketiga afirmasi, yang keempat mutasi. Jadi dasarnya kan itu. Domisili tentu mereka yang tinggal terdekat dengan lingkungan sekolah itu. Prestasi adalah anak yang tidak tinggal di lokasi terdekat, tapi dia punya prestasi untuk diterima di situ. Yang ketiga afirmasi itu untuk 2 kelompok. Pertama kelompok dari keluarga kurang mampu, yang kedua dari kelompok difabilitas. Nah, mutasi itu adalah anak yang mutasi karena mengikuti tugas orang tuanya. Sehingga dengan 4 kriteria itu nanti kami akan sempurnakan lagi prosentasenya akan seperti apa. Sehingga karena itu maka kami mencoba untuk melihat ini. Nah, yang kedua yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Karena selama ini di antara kritik terhadap zonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup, tidak kebagian murid. Sementara negeri itu muridnya berlebih, yang karena muridnya berlebih itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi. Karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang, sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet. Sementara terkait pembelajaran pemrograman komputer atau coding, Mendikdasmen Abdul Muti mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung pembelajaran coding di sekolah-sekolah Indonesia. Pemerintah menginginkan pembelajaran coding diterapkan sejak sekolah dasar dengan 2 opsi. Pertama, pembelajaran coding akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah. Kedua, pembelajaran coding bakal masuk dalam mata pelajaran teknik dan informatika.
melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang ternyata sudah banyak yang menyelenggarakan coding. Saya ke Medan, di Jakarta, beberapa tempat, bahkan tadi juga baru saja ada acara, malah ada gerakan perempuan untuk pengembangan coding di sekolah itu. Nah ternyata coding itu variasinya ada 3. Pertama ada coding yang dia online, yang dia memang internet based. Yang kedua ada coding yang dia unplug, yang dia tidak pakai internet, tapi ada paketnya yang sudah khusus. Yang ketiga ada coding yang unplug dan tidak ada paket khusus, tapi berupa alat-alat permainan bisa dikembangkan sendiri. Sehingga dengan variasi ini kami melihat di lapangan prakteknya coding itu diselenggarakan dalam 2 mata pelajaran. Yang dia online itu di mata pelajaran teknik informatika. Tapi yang tidak itu bisa di mata pelajaran keterampilan. Sehingga dia bisa saja coding ini tidak menambah mata pelajaran, hanya merubah isi mata pelajaran yang sudah ada. Nah, dengan cara begitu maka kami mungkin tidak perlu menambah guru, tapi hanya melatih guru yang mengajar coding. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI memberikan sejumlah saran terkait rencana pemerintah mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia sesuai misi Astacita. Salah satunya PBPGRI berharap kurikulum pembelajaran di Indonesia tidak berganti-ganti, sebab kurikulum Merdeka baru saja disahkan pada Maret 2024 dan diimplementasikan pada Agustus 2024. Pahami dulu bagaimana geografi Indonesia. Geografi Indonesia kan kita kan tidak hanya kayak Jakarta, tidak hanya Jawa. Kita punya Papua, di mana dalam pilkada aja sekarang masih sistemnya berbeda, dia pakai noken, misalnya kan itu kan. Dan dimana artinya harus dipahami gitu kan. Geografi yang luar biasa kita ini. Jadi jangan sampai kalau bicara kurikulum sebetulnya, kurikulum Merdeka ini dilahirkan, kita ini kurikulum 2013 saja yang disebut Kurtilas, belum tuntas. Belum semua wilayah Indonesia menjangkau gitu. Kok udah diganti lagi? Jadi jangan merepotkan guru, merepotkan ini. Itu yang pertama, artinya dari sisi kondisi heterogenitas kita. Keduanya, kita ini pendidikan itu ada dalam ranah otonomi daerah, termasuk yang diotonomikan. Sehingga ya artinya agak sulit lah untuk mengatur karena dari pusat secara langsung secara direct ya, karena kondisi daerah kan berbeda-beda, daya dukungnya gitu ya, kemudian tingkat kesulitan wilayahnya, infrastrukturnya dan sebagainya kan, itu termasuk guru-gurunya kan, ini persoalan gitu. Jadi harus dipahami. Sehingga kalau saya bicara kurikulum, saya tidak ngomong kurikulum Merdeka yang baik atau enggak, itu karena ini kan masih proses. Yang mungkin perlu saya sampaikan adalah usulan kita ini kurikulum itu perlu menetapkan kurikulum nasional aja, Pak. Jadi kurikulum nasional itu intinya apa? Nah, karena ini adalah juga otonomi daerah, lalu nanti ada muatan kurikulum daerah. Tiap kabupaten, kota misalnya punya kekhasan. Lalu masing-masing sekolah mengembangkan kayak sebelumnya, ada KTSP gitu loh. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin kalau usulan saya adalah seperti itu. Senada dengan PBPGRI, pengamat pendidikan Cecep Darmawan juga memberikan beberapa catatan terhadap rencana evaluasi sistem pendidikan di Indonesia pada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira ada beberapa hal positif juga ya dari Merdeka Belajar itu, tetapi juga beberapa hal yang harus dirubah, misalnya soal guru penggerak ya, itu harus dievaluasi secara total saya kira ya. Nah, jadi kurang lebih beberapa hal di dalam konteks ini, menteri yang baru harus berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi zonasi itu juga harus serahkan ke daerah. Biar daerah yang menentukan ya seberapa banyak persentasenya ya. Itu persentase zonasi, prestasi, dan persentase yang lain. Yang 4 tadi ya, 4 model penerimaan siswa baru. Dan pemerintah harus konsisten bagaimana standarisasi itu dengan baik ya. Jangan sampai hanya soal zonasi prestasi diutak-atik, tapi standarisasi sekolahnya nggak diperbaiki. Ya, itu sama saja dengan tidak banyak makna nantinya perubahan itu. Gitu. Saya orang yang setuju UN, tapi UN-nya UN baru, bukan UN lama. Kenapa? Karena undang-undang itu menyatakan juga penting ujian nasional ya.
Jadi ada standarisasi untuk melihat standar pencapaian tujuan pendidikan nasional itu apa gitu ya. Ada evaluasi terhadap peserta didik, evaluasi terhadap institusinya gitu. Itu penting UN ya. Tapi UN-nya jangan UN kayak dulu. Ya, kalau saya sarankan UN itu lewat digitalisasi jadi murah, efisien ya. Yang kedua, UN juga tidak menjadi ukuran untuk kelulusan seseorang gitu. Kemudian UN pun UN itu harus menjadi trigger ya pengevaluasian untuk standarisasi pendidikan yang lain. Nah, untuk matematik dan coding itu tentu matematik dan coding itu perlu ya, tetapi disesuaikan dengan infrastrukturnya dulu dibangun gitu. Jadi infrastruktur digitalnya dibangun duluan, kemudian pemerintah konsisten dengan itu, gurunya juga dilatih ya, kemudian juga standarisasi yang bisa memungkinkan itu terlaksana dengan baik harus dipenuhi. Jadi tidak cukup mengatakan coding penting, matematik penting ya, tetapi standarisasi yang mendukung terhadap itu belum dipenuhi. Nah, itu kan sama dengan bohong. Dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, pemerintah Prabowo Gibran berusaha merealisasikannya melalui misi Astacita di bidang pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender. Penguatan SDM juga akan dilakukan dengan penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.